itu juga mereka kurasi gitu loh. Dan alhamdulillahnya kita terkurasi lah gitu untuk showcase di sana gitu. Dan beberapa pihak merasa kita nggak layak untuk ngomong hal ini gitu. Terus ada yang bilang band manja juga, aku nggak masalah sih itu persepsi orang lah. Ya, minta untuk diberi waktu cek sound, seharusnya diberikan waktu yang paling optimal. Ketika bandnya optimal, maka penyelenggara juga dapat image yang baik dong. Welcome to The Pilar Media di Pilar Rooftop. Asik. Sore. Apa kabar nih? Baik, Bang Eka, Bang Alfur. Baik. Baik, Bob. Gimana Pro? Aman? Aman aja, Bu. Aman Apa terus. kesibukan Pro belakangan? Apa ya kesibukan kita ya? Nggak sibuk-sibuk kali sebetulnya, Bob. Iya. Cuman Apa adalah agendanya kegiatan-agenda. Apa tuh? Kita sekarang lagi dalam rangkaian tour memperkenalkan album baru yang bakal dirilis Desember nanti, Bob. Ya selain itu paling persiapkan di dapur lah, paling di ini rekaman gitu Ya, lah. kita ada target juga untuk menyelesaikan album. Sebenarnya album belum rampung. Cuma kita udah kasih teaser lah ke orang-orang Pekanbaru. Jadi kita bikin tour ini biar orang-orang Pekanbaru kenal lagi nih sama kita gitu. Sempat nggak kenal lagi ya? Iya, sempat nih. Sempat turun soalnya listenernya. Iya. Kota Pekanbaru. Yang paling tinggi listenernya di mana sih? Kalau boleh jujur di Filipina. Filipina. Iya, itu beribu-ribu kali lipat dibanding Indonesia. Dibanding Indonesia? Iya. Jadi kayaknya harusnya ada rencana tur ke Filipina lah ya. Ada rencana. Insya Amin Allah. lah ya, amin. Aminkan. Ngomong-ngomong soal tur dari sosial medianya Pro yang aku tahu, teman-teman Pro ini lagi ada agenda tur ke coffee shop lokal nih. Boleh ceritain nggak? Betul. Ya seperti yang dijelasin tadi lah. Kita dalam rangkaian tour sekarang. Jadi nama turnya itu Hope and Groove-in. Jadi kita pengen spread vibes kita, karya-karya kita ke berbagai kecamatan di Pekanbaru. Kecamatan di Pekanbaru. Betul, benar Mas sih. Reka? Betul. Bisa pisah kan soalnya, beda-beda. Iya. Udah jalan berapa minggu? Udah jalan hampir 3 minggu ya? 3 minggu. Kita ada jeda sih minggu lalu. Oh, ada jeda. Nah, kebetulan nanti lanjutnya di mana nih? Lanjutnya kita next di Pilar ya. Oh, di Pilar ya. Iya. Oh iya, di Sound Good So Far ya. Yoi. Pilar ini udah di fase yang kelima, titik kelima. kelima. Iya. Sebelumnya di? Sebelumnya kemarin itu main di Padusi Coffee. Oke. Terus ada di Atlas Roastery, ada di Kalabumi, sama di Buan. Oh, yang berarti pertama. emang secara konsep Tour Hope and Groove ini bersinergi sama teman-teman lokal, usaha kopi lokal lah ya. Yes, yang punya space, yang punya masa juga. Nah, ngomong-ngomong soal album, ya syukurnya itu kabar baik lah buat kita ya. Yeah. Itu akan dirilis secara mandiri atau mungkin kawan-kawan ngerjain semuanya ya kayak sendiri atau ada label khusus yang menaungi atau kerjasama atau gimana? Dari segi produksi kita mandiri bang ya? Segi produksi kita mandiri, produksi masih independen lah. Independen. Cuma ada satu label nih, yang alhamdulillahnya mereka tertarik sama kita. Oke. Dia ini label independen juga sih. Dari Dia mana tuh? menaungi band-band independen juga. Oh, oke. Itu dia dari Korea. Wah, Iya. Korea mana nih? Korea Utara. Kim Jong Un. bukan. Salah. Korea Selatan, Bu. Korea Selatan. Iya. Oh, berarti dia emang label independen yang menaungi berbagai artis yang independen juga. Iya. Boleh sebutkan nama labelnya? Poklanos. Poklanos. Yes. POC. LANOS. Oke. Iya, Dia emang menaungi band-band yang secara musik mirip Pro juga atau gimana tuh? Secara garis besar Ya, mirip-mirip lah ya. Ya mirip-mirip lah, pop vibe-nya gitu. Ya salah satu apa namanya? Former artisnya lah ya. Iya, former artisnya itu ada Wave to Earth. Wave to Art. Dia pernah main kesini kan, Wave ke to Art. Indonesia? Iya. Kebetulan Wave to Art tuh band asal Korea yang lumayan besar lah ya namanya. Iya, di TikTok apalagi ya. Di TikTok benar-benar. Ya, mereka sempat di sana gitu, Bob. Oh ya tadi ngomong-ngomong soal musik yang kayak Pro. Pro ini kan udah cukup malang melintang lah di event Pekanbaru, Iya, deh. konser. Ya siapa yang nggak tahu, asik. Iya dah. Iya dah. Jadi banyak nih dari teman-teman aku yang nanya dan mulai nyari tahu Pro. Dan rata-rata pertanyaannya ini bang, Pro ini genrenya apa sih? Genre ya. Mungkin dari awal Bang Eka bisa jelasin tuh.
mini album pertama mungkin ya, dari diskografi mungkin Bob. Iya, itu apa bahasa? Pluviophile, Pluviophile. nama mini albumnya. Gimana tuh? Kalau itu aku mau jawabnya kayak mana ya? Banyak unsur sebenarnya, Bob. Tapi jujur aku bikin tuh kayak ya kita proses nggak menentukan apa genre yang mau kita mainkan sebenarnya gitu. Tapi lebih ke ngalir aja dan akhirnya kita ketemu benang merah kita sendiri gitu. Tapi kalau mau cerita unsur-unsur yang ada tuh sebenarnya ada yang pasti rootnya pasti masih pop lah ya, Fur. Iya masih. Pop secara garis besar dan ada unsur funk, mungkin sedikit sentuhan elektronik juga gitu. Ya gitu-gitulah, Bob. Mungkin Jadi ada sedikit ini ya Bang ya, perbedaan lah ya antara mini album pertama sama album yang kita kerjakan sekarang ini. Itu ada sedikit perbedaan sebenarnya, Bob. Ya mungkin album pertama tuh lebih santai sih bawaannya. Iya. Dia ngebeat, dia apa ya? Ya ngebeat lah. Era-era bedroom pop zaman dulu ingat nggak sih? Iya. Yang slow chill. Dan kalau aku termasuk yang ngikutin Pro dari cukup lama lah ya. Di EP dan lagu-lagu yang akhirnya rilis sekarang itu, lagu yang sekarang dirilis itu terasa lebih groovy nggak sih? Iya. Ya lebih upbeat lah dari album sebelumnya. Benar. Berarti apakah single-single yang dirilis ini, yang groovy sekarang ini, itu bagian dari album yang akan rilis besok? Betul. Itu jembatannya. Jembatannya? Ada 3 single kemarin. Rumble Down di tahun 2023 ya? 23 awal. Terus One More di akhir 2023. Terus ada Maybe di awal tahun ini. Oh ya, Maybe. Nyanyiin Maybe dong. Wanna be something like what you want. McD, sarapan McD. Enggak McD. Israel. McD, sarapan McD. Malu sekali. Nggak ada yang melesetin kayak gitu, Bob. Ada. Oh justru senang gitu. Senang. Iya. Lucu juga. Interaktif nih, pendengar kita Lucu interaktif. juga soalnya. Barusan McD, sarapan McD. Ada yang reply itu, Bu. Aku bingung kan, apa maksudnya ya? Pas disuruh nyanyi, oh ini nadanya rupanya gitu. Maksudnya itu rupanya. McD, sarapan McD. Bete kali ya gitu kan. Ada yang reply itu, aku bingung gitu. Iya. Terus boleh dari itu kan udah long story short lah, asing. Kilas balik dikit lah di rilisnya album Pluviophile. Nah, itu kan lebih slow, Bang. Iya. Apa yang menyebabkan ada perubahan dari album Pluviophile? Apa tadi bilangnya? Pluviophile. Pluviophile. Dia ada PHI, jadi bacanya feel. Oh, Double L lagi kan? Pluviophile ke single-single yang rilis nih, penyebab perubahannya apa? Salah satunya dengan adanya Gafur, pasti. Oke. Karena menambah referensi juga kan. Tapi sebelumnya juga sebenarnya kalau aku pribadi juga pengen ada yang kalau buat manggung tuh lebih bahasanya gigi ya. Lebih pumping lah gitu. Ya. Pengennya gitu. Jadi cobalah bikin karya-karya yang sedikit upbeat dari sebelum-sebelumnya gitu. Ternyata menghasilkan beberapa karya juga, Bob. Setelah dicoba gitu. Ya itulah mungkin jadi salah satu dasarnya gitu. Maksudnya Bang Gafur bikin kawan-kawan tertarik buat ngulik lebih jauh dan bikin suasana yang lebih menarik. Iya, ada warna baru lah. Karena aku gabung juga setelah mini album pertama. Coba ceritain dikit lah gimana prosesnya Bang Gafur masuk. Jadi gini, Bob. Aku kan dulu ngerantau kan, abang-abang ini ngerantau juga dulu. Cuma timeline-nya agak beda nih. Mereka balik duluan nih Pekanbaru, ya kan? Ya. Aku balik itu di 2020-an akhir atau pertengahan gitu, aku lupa. Aku belum kenal mereka nih, ya kan? Aku tuh kenal sama Said malah. Ya. Said ini dulu manajer pertamanya. Oke. Dia temen nongkrong juga lah di Pekanbaru gitu. Terus dia kayak nawarin gitu di awal tahun 2021. Pur, ada nih band kata dia, namanya Pro, lagi cari vokalis kata dia. Boleh tuh coba dengerin lagunya. Didengerin lagunya. Ya sedikit familiar lah. Genrenya kan aku dengerin juga dulu di Jakarta, musik-musik kayak gitu. Oke. Terus kayak ya udah tertarik sih aku. Terus pada akhirnya di next day-nya aku diajakin nongkrong sama Bang Eka, Bang Fadil gitu-gitu lah di studio yang lama. Oke. Disitulah aku kayak dikorek-korek sama mereka. Kok dengerin apa sih Pur gitu-gitu. Ya disitulah awal mulanya. Oke. Mulai rutin tiap minggu ketemu segala macam, sharing-sharing musik segala macam. Terus coba tes rekaman vokal aku gimana, cocok nggak sama Pro gitu-gitu lah. Iya.
melalui proses itu pada akhirnya aku diterima lah secara besar hati bang ya. Ya, Apa abang berat hati kemarin? berat sih sebenarnya. Karena aku menggantikan posisi bang Eka sebagai Iya. vokalis gitu. Jadi aku pertama kali nonton. Nonton. Megatron loh. Minum loh. Iya. Minum ya bang. Pilar Coffee. Ini apa namanya Bob? Album lagi apa sih namanya? Edisi lagi. Apa nih? Volume pertama ini Yoi, podcast. Yoi, Keren. Thank you abang. Sukses terus untuk Pilar Media. Amin. Tepuk tangan. Woi, tepuk tangan. Thank you lah Pro dipercaya diajak untuk membuka podcast Yoi. Pilar Media ini. Yoi, aku thank you juga sama abang nih. Cepat kali thank you ini enggak. Itu di akhir tuh enggak? Iya sih, kok cepat kali. Nggak biasa lah Nanti kalau diedit lah ya, kalau di akhir. kalau episode pertama itu kan masih kayak Nggak tahu nih flow-nya gitu. masih trial and error juga gak sih Bob? Iya, betul sih. Tang edit aja Intang. Memalukan. Jadi sampai mana tadi? Diterimanya Bang Gafur. Oh bang Eka tadi berat hati. Iya. Enggak lah, senang hati lah. Senang hati ya, karena kerjaan abang nggak berat ya. Ya karena aku juga yang apa menawarkan untuk gantiin lah posisi aku yang jadi vokalis nih gitu. Karena aku jujur nggak tercover aja gitu Ya. loh dengan pola musik pro itu, terus aku sambil nyanyi dan main gitar tuh. Iya. Emang sesulit itu ya memainkan gitu? Apa ya Pur? Mungkin aku aja agak kurang. SDM kurang nih bang. Tapi susah sih. Susah ya? Iya. Sambil nyanyi Itu susah ada ya? kesulitan tersendiri tuh untuk main instrumen dan Yes. sambil nyanyi itu Susah. iyalah. Mungkin otak kiri dan kanannya harus sinkron juga. Apalagi ada sih. ada notasi melodi sambil nyanyi kan ribet ya? Nah, itu dia tuh. Kebayang tuh kan? Bayang. Nah, itu dia. Jadi aku balik lagi nih, aku nonton Pro itu pertama kali Record Store Day tahun berapa tuh Pip, yang kita main juga tuh? 20? 2020 ya? Iya. Yang abang ada drummer. Iya. Di Oh, iya. Sintesa nggak sih? Sintesa. Itu benar. panggung Enggak, pertama Pro. Itu 2021 awal. Ah, 21 awal. Aku datang juga Bob, Abang datang. cuma aku nonton Pro. Nonton? Aku balik duluan. Oh, jadi di situ Aku tos-tosan tuh sama Said. Cuma sama mereka aku lupa ingat deh. Oh, Waktu itu. pokoknya aku nonton Pro di tahun 2021 awal sih, ingat aku. Iya. Record Store. Enggak lah bang, Record Store Day itu Juni setahu aku. Ya itulah Pokoknya itulah ya. Yang penting itu panggung pertama Pro tuh. Panggung pertama Pro. Bertiga formatnya. Iya, waktu itu ada drummer, Iya. abang nyanyi, sama Bang Fadil bass waktu itu. Nah, Usut punya Usut, akhirnya tahu lah nih band Pro ini siapa aja orang-orangnya Usut kan. punya usut. Agak bahaya ya. Disiasati gitu. Menyelam Bobby. Malu sekali. Bete. Terus. Jadi akhirnya tahu lah. Waktu itu aku dan kawan-kawan mau bikin acara nih. Acara serius. Volume berapa lah tuh, aku lupa yang jelas. Di Kalte ya? Kalte. Ya. Itu Slow itu kan first show. first show-nya Bang Gafur sih aku. Ada yang paling menarik Bang. Bang Gafur tremor. Keyboardnya hampir jatuh. Anjir. Keyboardnya lebar tuh. Lebar. Itu kayak, wih, tremor kali kawannya. Tremor kali ya. Nah kalau aku setahu aku Bagus. Gafur nih dia tremor karena genetikal juga satu. Iya, Bob. Terus Genetikal. mungkin karena nggak tahu ya, manggung Manggung pertama pertama kayaknya ngaruh juga ya. kali ya Pur ya. Secara nggak sadar bang. Karena tremornya kadang kambuh tak kapan-kapan deh. Nah, gitu ya. Iya. Oh, Aku penyakit lah ya. tremor juga sih kalau belum makan siang gitu. Katil rupanya. Itu sih penyakit aku Bob. Iya. Tremor sama sinus buat teman-teman yang pengen tahu ya. Iya. Soalnya anjing ini penyakitan. Babi. Gampang sakit. Gampang ya. sakit. Sekarang nambah lagi yang penyakitan tuh. Apa tuh? Said. Said, iya. Bisa-bisanya tempat yang harusnya aku tiduri berdua sama dia. Jadi dia sendiri karena dia sakit. Lagi sakit tuh. Benci kali aku tuh. Iya. Susah begadang aku Bob. Iya ya. Iya. Tapi kan waktu itu ada yang ngobatin. Aduh. Gak ada.
yang mau ngobatin waktu itu calon dokter. Aduh. Ingatin lagi. Cut. Ya kalau perhatian kawan-kawan sebatas mana sih Bob? Iya. Dan ngefeel-nya juga sebatas apa sih gitu? Dan Iya. aku sampai ngalah supaya dia bisa diurusin sama si doi itu. Gak mungkin kok yang hangatin aku kan? Iya sih. Gak mungkin kan? Iya sih, risih sih aku pasti. Risih. Kalau ngingetin makan obat apa segala macem kan kawan-kawan pasti bisa juga. Iya. Cuman feel-nya kan beda. Beda. Touchingnya beda. Touchingnya kan? beda. Kalau sama Bu Dokter gitu kan, langsung dicekokin gitu. Nah, Wah, itu dia. hospitality-nya lebih Ada gila. prosedur. Ada Yang gokil, prosedur. Mes. Ah. Yang lebih gokil, sore itu baru ngeluh. Malamnya datang paket dari Halodoc ya. Emang ngeri. Brand boy. Hello Dek. Anjing. Hello Dek. Hello Dek. Lain obatnya tuh. Iya, beda obatnya. Oke. Nah, jadi Sampai mana tadi? gimana ya tadi? Ya Gafur gabung sama Gafur Pro gabung. akhirnya. Aku sakit gitu. Iya. Bang Gafur gabung. Tapi aku sadar beberapa hal, Bang. Di Pro pada masa itu tuh ada gabungan dari orang-orang dengan latar belakang musik yang beda. Yang aku tahu, Abang biasa main di musik folk. Bahkan Abang biasanya main biola kan, sampai nama IG Abang aja Violenesia kan. Iya. Main biola. Bang Gafur sebelumnya... Antah berantah. Enggak, Beatles Mania kali. Iya. Beatles Mania. Yang SMU juga, Bob. fans MU. Fans MU. Iya. Kayaknya cuman itu salah satu hal yang nyambung nih antara. Iya. Kayak sama-sama klub mediocre ya. Oh, nggak boleh diserang, Bob. Sabut lah. Aku pasrah lah kalau udah ngomong MU ya bebas lah gitu. Nah, satu lagi salah satu personil pro yang lama Bang Fadil itu malah IDM kan latar belakangnya. Iya, dia DJ. DJ kan. Nah, itu menarik tuh ketika pro jadi, wah ini gokil nih. Latar belakang orangnya beda-beda. Bang Gafur dengan sentuhan Beatles-nya, Bang Eka dengan yang biasa main biola tiba-tiba main gitar tuh aja udah aneh kali rasanya. Aneh tuh. Aneh kali. Absurd. Absurd kan. Bang Fadil yang biasa nge-DJ tiba-tiba jadi basis gitu kan. Wah, ini kok aneh tapi keren. Iya deh. Apalagi aku udah nonton langsung. Kan emang seru. Seru ya? Cuman ada satu hal yang jadi pertanyaan banyak orang termasuk aku. Mungkin di awal dan mungkin juga di sekarang. Apalagi dengan sekarang pro lebih aktif dan udah banyak panggungan yang dimana pro jadi spotlight di sana kan. Ada pertanyaan di mana orang mulai menanyakan, pro ini emang nggak ada drummer atau gimana? Nah, gimana tuh tanggapan abang-abang nih? Jadi sebetulnya Bob di apa namanya? Di apa sih namanya? Format. Bukan. Bentar lo, aku ingat dulu. Ingat lu. Di Riders. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ada drummer dan nggak ada drummer. Oke. Cuma yang ada drummer nih agak lebih tinggi penawarannya. Gitu. Enggak. Tapi sebenarnya pengen lah pasti. Karena yang namanya ngeband aku tetap kalau aku pribadi tetap ngefeel lah kalau ada drummernya, Iya. ada lengkap lah gitu Bob. Cuman ada beberapa kendala lah di untuk setiap panggung tuh selalu ada drummer. Karena sebetulnya ada yang sering bantu namanya Akong. Akong ini posisinya di luar kota Pekanbaru. Ya. Nah mungkin kita kendalanya di waktu untuk proses gitu. Ya apa ya? Kalau aku berharap tuh kayak ketika kita main bareng tuh kita banyak waktu proses bareng juga gitu. Ya. Bukan cuman ketemu terus manggung juga. Ya. Tapi aku ready dia. Selalu ready. Tetap ready dia ya. Iya, Hamin 2, Hamin 3 dia apal gas langsung jalan. Emang gokil sih, Bang. Iya. Emang gokil. Mentalnya kuat. Kuat. Dia juga asik sih gitu. Tapi termasuk bonding nggak sama Bang Akong? Bonding Banget. Bonding banget ya. Kalau pernah nonton vlog pro tuh ada mereka nih saking bondingnya Iya. gitu lah. Makanya vlog itu nggak jalan gara-gara ada Akong lagi nih gitu. Nggak sih. Apa? Ada scene Bang Gafur sama Bang Akong ciuman? Bukan gitu, Bobby. Hampir. Kevin Des lah. Oh iya. Ya. Ciuman juga? Enggak. Dipaksa. Jadi Ya. itulah ya, berarti bukan memilih untuk nggak ada drummer, tapi ada keterbatasan. Antara keterbatasan. Terus juga aku di Pekanbaru banyak drummer yang oke. Oke kali malah gitu. Cuman ya itu balik lagi lah. Bob, mungkin kadang-kadang ya namanya kita ngeband kayak gini kan orientasi orang tuh berbeda-beda pasti. Benar, setuju. Segala macam dan aku memahami itulah gitu karena kita punya
jalur kita masing-masing. Goalsnya ada. Goalsnya ada gitu loh. Ya namanya ngeband gini kan punya band juga, tahu kan berdarah-berdarahnya kayak gimana gitu loh. Iya, iya. 12 tahun lo bermusik, paham lah dia. Iya, udah kayak SD, udah kayak sekolah. Ya itulah, nggak segampang itu juga nemuin orang yang bisa match gitu Iya, untuk benar. segala sisinya gitu Bob, yang memahami prosesnya kayak gimana, yang menyediakan waktu, ya segala macem lah Bob gitu. Ya sampai sekarang ya mungkin lewat pilar media ini mana tahu ada yang Berminat kali ya. berminat. Woi, Bisa nggak, Bob? main Mana drum. tahu gitu. Iya. Bisa nggak dibikin flyer gitu atau Bisa. iklan di bawah gitu? Bisa. Karena agak lucu Bob, kalau pro nih sekarang bikin apa, kita mau apa, Open hiring. hiring drummer kayak gitu-gitu gitu. Sebetulnya pengen juga nanya gitu. Iya, tapi aneh ya. Yaudah, buat kawan-kawan yang bisa main drum, Coba. boleh DM ke IG Pro. Apa IG ya bang? Pro Music. Pro Music. Mereka terbuka untuk Umum. drummer umum. Umurnya nggak terbatas. Umurnya nggak terbatas, berarti 65 bisa. Kalau masih kuat. kalau masih kuat. Cuman Ringo Starr bisa, Pak? apa? Ringo Starr. Bisa. Kacau sih itu. Pajak sosial tuh. Iya, karena aku setuju sih mungkin yang dibilang Bang Eka dan masuk akal banget. Iya. Ketika ada drummer yang langsung mengiringi satu band, Experience-nya beda gitu. bener, feel-nya juga lebih terasa kan, dan lebih into kita Iya. jadinya. Cuman berarti nggak ada masalah yang pasti ya kenapa nggak ada drummer itu kan? Iya. Ya masalahnya cuma itu aja sih Bob. Kita SDM juga lah ya. SDM keren-keren Bob. Ya maksudnya SDM yang dibutuhkan pro. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu kali ya. Ya, Karena- kita udah scouting juga sebetulnya. Iya, udah. Dari awal pro manggung pun udah ada drummer sebenarnya. Ya bener. Aku juga udah bawa teman aku kan, Bang. Waktu Iya. itu. Si Gusti bisa disebut namanya. Terus ada Arto. Macam-macam Bob. Macam-macam, Bob. Jenis-jenisnya. Macam-macam. Yang basicnya pilot. Akhirnya dia udah latihan nih segala macam, dia dapat jam terbang gitu. Iya. Terbang. Asli. Lebih milih pilot dong dibanding band. Ngapain ngeband? Tiba-tiba ngefly. Nggak mungkin aku paksa ngapain kok nerbangin pesawat. Ngapain mau jadi pilot? Mending ngeband. Iya, Iya. gitu. Iya sih, susah juga. Itu nggak cita-cita lagi dari kenyataan. Iya. Menurut abang lah kayak. Cuma emang Akung lah yang paling berkesan di sejarah pro sejauh ini. Ya Sebagai drummer. karena banyak perjalanan dengan aku. Iya, perjuangannya bareng-bareng juga sama dia. Dan kabarnya dia lucu kali ya? Bukan lucu sih, ngeselin sih kalau aku. Ngeselin, tengil ya. Tengil ya, gitu. tengil. Budak apa namanya? Udah panjang. Budak bangkang. Budak bang. Budak bangkang. Ya Allah. Mada. Dapat kesan madanya ya. Mada. Ini aku tuh pernah jadi roadman pro ya bang ya. Pernah. Jadi buat kawan-kawan yang nggak tahu, aku pernah nge-roadmanin pro. Salah satunya ketemu Bang Akong Iya. di Bengkalis. Bengkalis ya. Iya, Bengkalis. Itu pertama kali kita ke Bengkalis loh. Yoi benar. Dan akhirnya ada berapa kali ke Bengkalis? Udah 2 kali, 3 kali? Udah dua. Dua kali ya. 2 kali. Nah, disitulah aku mulai dekat sama kawan-kawan. Di situ juga mulai ketemu sama Bang Akong. Jadi mungkin yang ngontak Bang Akong waktu itu pertama kali untuk jadi drum siapa? Fadil. Awalnya Bang Bang Fadil. Fadil. Mereka awalnya kayak video call gitu mengenai event yang mau dibikin di sana. Nah, Terus iseng-iseng aja gitu. Si Bang Fadil nanyain, "Kami butuh drummer nih segala macam." Terus ya udah besoknya Bang Fadil nanyain kita kan, Bang. Bang nggak tuh si Akong? Habis itu aku yang follow up. Aku yang nanya ke dia. Langsung dia berangkat besoknya. berangkat langsung. Iya, aku kan iseng juga tuh, "Bang, mau nggak jadi drummer pro?" "Mau, gas, yuk." Langsung mau. Langsung berangkat dia. Iya, iya, iya. Sukanya aku ini sebenarnya nggak banyak cerita aja gitu. Iya, dan dia berangkat dari mendengarkan lagu pro. Oh, iya, iya, iya. Kalau Iya mainnya sih. Bob biasa aja. Ya. Jago sih aku. Jago. Bang Akong jago, jago, sumpah. Jilat sedikit gitu. Jadi buat informasi kawan-kawan yang belum tahu, Bang Fadil tuh dulunya apa ya Bang ya? Basisnya pro. Ya. Dan founder lah. Founder itu nggak ada. Founder. Founder bareng Bang Eka. Waktu itu formatnya masih berdua, Ya. akhirnya masuk Bang Gafur. Karena mungkin abang-abang bisa jelasin lah kenapa akhirnya berpisah. Ya namanya proses ya, Iya, iya. sebuah band pasti ada perjalanan yang panjang. Bisa dibilang 3 tahun atau 4 tahun kita berjalan ini bisa dibilang cukup panjang sih. Ya panjang lah. Dan kita pun waktu itu bisa dibilang apa bang ya bahasanya, Apa tuh? belum begitu shock lah dengan grafik yang begitu cepat gitu, putarannya, porosnya. Benar. Ya pada akhirnya Bang Fadil dia punya pemikiran sendiri dan pada akhirnya dia fokus sama diri sendiri dulu Oh. gitu.
Baik. Sampai akhirnya Dia juga udah punya istri, Iya. fokus sama keluarganya, sama usahanya. Gitu. Iya benar. Ya Bang Fadil cukup hektik juga kan di luar Ya. Iya, pada akhirnya dia mengundurkan diri di akhir tahun kemarin 2023. 2023. November kalau nggak salah. Dan Pro akhirnya jadinya berdua sekarang. Berdua secara format personel ya, Personil ya. personel inti. Karena kenapa berdua? Karena ada sisanya tuh, bukan sisa bahasanya. Ada kerabat kita tuh, Iya. ada additional, ada 2 orang tuh yang tetap sekarang ya. Iya. Itu ada Said sama Thomas. Thomas pengganti Bang Fadil di bass. Hmm. Nah mereka ini sangat-sangat ngebantu ya Bang. sangat Ketika Bang Fadil mengundurkan diri, kita berdua dulu tuh awalnya. Pusing sendiri tuh Bob. Pastilah, Sumpah. apalagi produksian. Iya, kita mau dari nol lagi nih gitu. Iya. dari nol lagi, dan dalam waktu dekat waktu itu ada panggungan juga. Ada panggungan di waktu yang dekat gitu. Oh iya. Mau nggak mau harus cepat nih Bob gitu. Ya itulah akhirnya, untungnya dunia masih berputar. Ya untungnya kita akhirnya ketemu orang-orang yang apalah ya, cukup loyal lah Iya, gitu iya. dengan kami, Proses. gitu, dengan proses Proses Pro kami. gitu. Iya. Ya kayak Thomas dan Said contohnya gitu. Ya, Berarti mereka tuh bantuin di sektor produksi juga, Bang? Segi produksi ya? ya Oh iya. Heeh. Jadi sebenarnya kalau untuk produksi ya, kenapa kita berdua juga? Karena emang Pro ini sekarang bisa dibilang yang nulis dan aransemen itu emang kita berdua gitu. Kita ngedirect teman-teman nih, ketika kita butuh bass misalkan. Ya. Thomas didirect Bang Eka misalkan. Oke. Jadi Bang Eka ngedirect gitu. Hmm. Cara bermainnya segala macam. Ya. Si Said pun lebih ke ngoperate lah ketika Ya, ya. produksi. dan nggak jarang juga mereka juga ngasih kontribusi ide. Iya banyak juga. banyak kontribusi, referensi juga. Kayak aransemen mungkin juga sumbang-sumbang chord mungkin. Bagus cocok kayak gini Bang mungkin. Iya. Jadi apa ya, prosesnya lebih aktif lah bareng-bareng gitu Bob. Iya. Yang dengan aku juga lebih senang lah gitu pastinya gitu, karena banyak sisi jadinya. Mungkin itu juga yang mempengaruhi sekarang kenapa musik pro agak sedikit upbeat atau ada Iya, perubahan iya, kayak iya. gimana gitu loh, lebih berkembang aja menurut aku gitu. Ya itulah. Dengan dibantunya di segi produksi oleh 2 orang ini ya. Iya. Kalau lirik siapa nih? Lirik masih random aja sejauh ini, aku dan Gafur lah. Oh tetap berdua ya. Iya, berdua. Yang kisah cintanya diangkat siapa? Kalau yang kisah cinta yang relatif sih biasanya. Oh, yang mana? Kalau aku yang fantasi. Bang Eka fantasi ya. Kayaknya hijau sedih. Kita tahu latar belakangnya kan. Ya, kalau abang yang mana bang? Ada lah tuh. Yang na. Ya, itu salah satunya ya lah. kan. Nah, Soalnya kita udah. ngobrol di kapal waktu itu. Iya, Give It Up juga. Terus ada lagu-lagu baru Pro yang belum rilis dan belum dibawain panggung tuh ada Demi And You tuh baru banget tuh dibikin. Itu pas baru putus tuh Bob. Langsung terbuat lah lagu tuh. Ya. Terus ada Sedih kan, Bob? Ah? Jadi sedih kan? Sedih. tapi itu butuh Bob. Iya. Drama-drama kayak gitu tuh butuh loh. Mood aku pun juga langsung sedih gitu. Drama-drama gitu. Biarin tuh. Drama-drama gitu butuh sih sebagai penulis ya. Iya. Untungnya aku nggak nulis nih. Biar aktif aja. Ya, aktif aja ya. Nah dari panjangnya perjalanan Pro, ada satu kejadian lah kita sebut ya, yang menarik perhatian nasional menurut aku pada saat itu. Nasional ya? Nasional lah. Iya. Apa itu? Viral, Bob ya? Viral Viral ya? Viral. FYP. Kalau masalah yang standar aja sebenarnya Bob gitu. Iya. Mungkin dari dulu sering manggung apa segala macam tuh hal itu sering terjadi gitu. Sebenarnya cuma masalah-masalah teknis aja sih Bob. Tapi kan lama-kelamaan kalau budaya yang kayak ya apa yang kita perluin di panggung segala macam, yang hal teknis apa ya, yang vital buat kita tapi nggak pernah jadi apa namanya hal yang penting buat penyelenggara event, sakit juga Bob gitu. Ya, Sementara kan kita nih mau manggung tuh mau ngenalin karya kita gitu loh, Ya. semaksimal mungkin gitu Bob. Pasti. Karena kita bukan Peter Pan, Noah. Iya lagi. Iya, karena kalau Noah, Ariel gitarnya patah di panggung dan dia tetap nyanyi, kalau menurut aku ya orang bodo amat karena tahu Ariel tuh udah keren. Iya. Karena siapa yang tahu aku dan band aku nih ini gitu loh. Iya. Kalau preparation yang nggak siap segala macam, Setuju. kita nggak dikasih space yang cukup gitu loh. Dan konteksnya ini panggung gede.
Ya. Terbayang kok kan produksinya gimana, Benar. persiapan kita seperti apa. Iya. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang apa ya, mungkin tidak diperhatikan sangat lah. Karena kan kita butuh kejelasan nih. Kita ada kontrak segala macam, invoice segala macam. Kita juga berusaha untuk profesional nih di industri ini gitu. Pasti. Kita juga menanggung banyak orang nih di belakang kita. Iya. Ada orang visual, Benar. ada orang ngurusin ya sound system lah segala macam. Titik bengnya itu banyak kan. Iya. Dan kita tuh preparationnya itu seminimal mungkin seminggu sebelum kan. Iya. Untuk panggung gede. Iya. Kita harus simulasi nih visualnya seperti apa dengan setlist kita. Dan disesuaikan. kita juga udah tahu nih rundown kita berapa lama mainnya. Iya. Kita udah tahu dong. Iya. Kecuali kita main gigs gas aja gitu. Iya. Ini kita main panggung gede konteksnya. Iya. Nah hal seperti itu tuh mungkin yang banyak atau sedikit di Pekanbaru khususnya itu mungkin belum diperhatikan. Dan kami tuh pengen mengingatkan, jangan kayak gini caranya, Wak. Iya. Ini Hamin 1 baru dijelasin nih. Oke. Rundown berapa lama, Oke. check sound berapa lama. Mungkin di video itu juga banyak mispersepsi juga, ada yang nanggepin kita tuh ya ada yang komen juga band kau tuh punya value apa kayak gitu. Terus ada yang bilang band manja juga, aku nggak masalah sih itu persepsi orang lah tentang isu itu gitu Bob. Dan aku silahkan aja gitu loh. Cuman yang perlu teman-teman tahu juga, kalau menurut aku kita semua butuh itu sih. Kita manggung ya nggak tahu lah ya band lain, kalau band kita nih perlu sih yang namanya check sound Bob. Iya. Karena nggak semua band tuh bisa dipukul rata menurut aku, bisa plug and play itu nggak semua bisa pakai treatment itu gitu loh. Apalagi atas dasar alasannya ya band lokal gitu Bob. Itulah kenapa muncul hashtag cuma band lokal gitu loh. Karena perlakuan yang kayak gitu tuh sering didapetin sama ya talent lokal. Aku nggak tahu dari mana asalnya sebutan nasional, lokal nasional segala macam ini nggak tahu. Basi ya. Dan aku nggak mempermasalahkan itu. Iya. Tapi aku lebih ke ya perlakuannya jangan gini dong gitu loh. Ya, kita sama-sama performer kok. Kita nggak minta waktu di jam yang prime time aku manggung. Iya. Atau di panggung utama atau di belakang panggung kok harus sediain ini itu segala macam yang ribet lah. Nggak pernah kayak gitu kok gitu. Ya yang wajar-wajar aja, yang kebutuhan kita buat manggung. Yang pertama ya check sound lah pastinya gitu Bob. Krusial kan, Bang? Krusial. Dan sebenarnya juga Sedangkan check sound aja banyak errornya kita main. Iya lagi. sering terjadi. Kita aja pernah nungguin band nasional check sound sampai 4 jam kan? Iya. kita tungguin Bob, tetap kita tungguin asal kita dapat jatah check sound. Benar. Tapi kalau kau dikasih check sound 10 menit, apa yang bisa kau buat Bob di panggung tuh gitu? Nggak ada lah. Ngapain coba? Baru mau nyolokin aja udah keluar 10 menit. Judulnya check sound loh, bukan check line ya. Iya, check line keluar sinyal kelar. Iya. Ya itu Banyak loh, ada balancing kan Bob, Iya, segala benar, macam. benar. Panggung gede loh ini. Bunuh diri yang ada kalau nggak ada check sound. Ya, kalau menurut aku yang perlu digarisbawahi buat semua orang yang terlibat dalam industri musik terlebih, karya yang ditampilkan adalah proses pendekatan terhadap pendengar ya. Iya. Jadi ketika kawan-kawan meminta check sound, itu tuh bentuk profesionalitas dari semua orang yang semua talent yang terlibat dalam industri tersebut. Karena nggak semua kayak yang dibilang Bang Eka, karena nggak semua orang tahu sama bandnya, nggak semua orang kenal sama playernya. Jadi ya ketika mereka minta, siapapun orangnya, mau talent atau siapapun, minta untuk diberi waktu check sound, seharusnya diberikan waktu yang paling optimal. Ketika bandnya optimal, maka penyelenggara juga dapat image yang baik dong. Wah, gokil nih penyelenggaranya punya kurasi band yang keren. Wah, gokil nih sound yang ditawarkan bagus. Wah, gokil nih visual yang ditawarkan sama band ini keren. Nah, itu yang seharusnya semua orang mengerti. Semua orang yang terlibat dalam environment yang yang ada ini tuh ngerti. Ya, semoga lah kedepannya hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi ya Bang ya. Iya, minimal kalau nggak bisa ngasih waktu yang optimal kata Bobby tadi, kalau menurut aku yang masuk akal lah minimal gitu. Iya benar. Kita merasa manggung tuh jadi aman lah, cukup kok gitu. Karena itu nggak kan perlu berjam-jam, nggak perlu. Karena itu yang ditawarin kawan-kawan, itu yang kawan-kawan coba buat semua orang, itu yang kawan-kawan bikin supaya semua orang tahu, semua orang dari segi berproses apa ya, mungkin idealis aku sebagai musisi juga mungkin ya, kita proses di dapur, kita memaksimalkan karya-karya kita nih Bob, ya kan,
kayak mana prosesnya dari itu belum jadi lagu sampai kita rekaman sampai kita bawain dia ke panggung. Ini anak aku nih pengen aku tampilin dengan yang ganteng loh, dengan Versi terbaik. Iya, versi terbaik gitu. Tapi nggak dikasih gitu, kayak mana? Ya, itulah sedihnya gitu, Bob. Cuman mudah-mudahan Nggak terjadi lagi lah ya, nggak terjadi amin. lagi lah. Ya pada akhirnya orang-orang pada tahu juga Bob, ketika isu itu diangkat di sosial media kami. Dari Sumatera sampai ke Sulawesi lah. Itu banyak yang bilang, terima kasih udah mewakilkan. Iya, iya. Ya ternyata juga akhirnya Bob ngomongin hal-hal yang kayak gitu ternyata cukup beresiko buat bandnya gitu. Iya. Sampai akhirnya kita juga merasa sedikit apa ya bahasanya, diacuhkan kali ya atau apa ya, Anak tirikan mungkin? efeknya gitu. Karena mungkin ya beberapa pihak merasa kita nggak layak untuk ngomong hal ini gitu. Oh, kebebasan berekspresi padahal. Nah, Ya. itu dia poinnya. Cuma mereka nggak paham. Ya. Ya, kita kan menyampaikan apa yang kita keluh kesahkan nih gitu loh. Cuman ya udah, menurut aku itu harusnya jadi bahan introspeksi kita sama-sama gitu loh. Ya, ya. Ketika bandnya udah dikasih space buat manggung, kita kan pengen yang terbaik nih. Ya. Kita selalu proses belajar Ya. untuk kayak mana perform kita jadi lebih baik, apa segala macem lah gitu loh. Sampai akhirnya mereka bisa melihat mungkin ini band bagus nih value-nya atau segala Iya, macamnya gitu. iya. Nah mereka juga harusnya sadar bahwa apa yang kita sampaikan ini juga berkaitan sama itu nantinya efeknya gitu. Jangan cuman ngelihat dari sisi banyak minta nih bandnya. Iya. Jangan Aku nggak minta semangka dibelah segitiga atau love gitu di belakang panggung. Iya. Ya intinya itu sih Bob, Iya. kita tuh pengen ekosistem di industri kita ini lebih baik aja sih Iya. sebenarnya. Itu aja sih. Suportif lah. Heeh. Itu aja sih. Bareng-bareng lah kita gitu, saling mengingatkan gitu. Ya, mungkin di sini juga karena ada kesempatan juga kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung atau apa, kita minta maaf sedalam-dalamnya lah. Ya, karena menurut aku itu bukan untuk menyinggung siapapun lah. Cuman untuk kita sama-sama introspeksi aja gitu. Mengingatkan aja gitu loh. Ya, overall semua harus berjalan lah gitu, Bo. Iya. Akhirnya kita ya mau nggak mau manggung juga. Iya. Iya, mungkin kami sebagai musisi bikin aksi panggung ya. Iya. Mungkin bagi mereka harusnya bikin SP aja sebagai bisnis nih. Iya. Surat peringatan mungkin. Kalau kita kan peringatannya di aksi panggung. Iya. Mungkin terlalu ekspresif. Terlalu ekspresif mungkin. Itulah, Iya. gitu. Ya itu pula Caranya mungkin ya, Bu. kelebihannya seorang musisi, cara Iya. berekspresinya. Kita nggak seorang biasa musisi. pakai surat menyurat gitu. Iya, benar. Dan jadul juga kan. Kita males yang jadul-jadul. Surat peringatan gitu. Gitulah. Wah, menarik nih. Menarik ya. Seru kali. Prodi juga sempat di luar hal yang tadi lah ya. Yang aku tahu Pro sempat tur juga sampai ke Jawa. Ya, tur pertama ya. Tur pertama sebulan kita jalan ke Jawa. Berapa titik, Bang? 11 atau 12 gitu aku lupa. 12 Ada titik. belasan titik lah. Kota mana aja? Bandung, Jakarta, Jogja. Iya. Bandung, Jakarta. Dia rutenya Jogja. Jakarta dulu, terus Iya. Bandung, terus Jogja, Jakarta lagi. Oh, yang Jakarta itu yang panggungan si ada brand itunya ya? Ada brand agregator musik. Agregator musik ya. Itulah pemantik kita untuk tur. Namanya TuneCore. Nanggung nih ya kan? Nanggung nih ya kan, sekalian lah. Sekalian aja lah ya. Iya. Dan menurut aku Pro main di acara-acara yang bagus waktu tur itu. Iya. Salah satunya di apa kafe yang punya Endah Endresa itu? Oh, Earhouse. Earhouse. Iya. Terus di mana? Di Jogja di Journey. Di Journey. Terus kayak di Bandung itu Ada radio-radio. radio-radio. Yes. Terus apa Bang? Yang satu lagi di Jogja juga. Apa sih Jogja nama juga. venue-nya? Di hotel sih. Ada di Bukan. Bage. Iya. Oh, Bage ya? Bage House ya. Itu yang punya anak Riau loh. Siapa? Anak Cendana Duri. Kawan-kawan Bang Gafur. Pada intinya Bob, Ah. relasi itu penting. benar. Di Journey juga orang sini kan, Iya. Bang Aga kan. Bang Aga. Iya. Di Jakarta juga beberapa titik tuh di Havox kita main juga. Tempatnya Mas Satria. Iya. Aci terkenalnya di sana. Ah. Itu juga kenalan lah bisa Iya. dibilang. Kita main di sana. Dan selama di Jakarta teman-teman Pro tuh ada tempat nginap khusus ya. Iya. Bang Eka tuh bisa jelaskan. Bang. Itu aku juga ngerasain sih rumah itu. Kau berangkat juga kan, Bob? yang enggak With The Fest. ya? Enggak ya? Oh, Widow Fest ya? Iya.
apa ya? Satu yang aku nggak suka dari Gafur nih ya. Hei, Aku dibiarin tidur di bawah AC nggak pakai selimut. Bang. Ya Allah. itu proses ini Bob, penataran. Nggak masalah penataran. Kau kan baru Hari gabung. hujan, Bang. Kau baru gabung di pro gitu. Aku tidur Kau tuh masih anak menggigil. bawang. Itu benci kali sih, benci kali. Kayak mana ya mau ngamuk? Sekarang gantian lah Bob, aku mau nanya gitu ya kan. Apa tuh? Apa kesan dan pesan kau selama pernah ikut sama pro juga gitu? Selain kasur tadi ya? Ya, yang baik-baik kalau bisa Bob. Iya, Enggak. aku suka sama spiritnya Pro. Oh ya. Spirit, kenapa aku bilang spirit? Semuanya dari awal aku tahu Pro ini mandiri, Pro ini dinamis, dan apa ya, membuka diri untuk banyak orang. Oke. Termasuk aku yang sempat terlibat di Pro. Dan yang pasti aku ngerasa hangat ketika bareng Pro. Iya dah. Gitu lah. Buar, Bang, aku buar. masih ingat loh makan di rumah abang tuh bang. Oh iya. Ya kos kaki kau baik lalat tuh kan? Anjing. Dia lagi, aku nyemil, baru nyemil dikit, lapar. Akhirnya dikasih lauk sama orang tua mereka. Itu seru sih, seru. Apalagi Bob? Selain itu, ya Pro terbukti terbuka banget buat banyak orang dengan banyaknya teman-teman yang terlibat nih bantu Pro sekarang. Tapi ngapa nggak mau lagi jalan sama kita sekarang? Mau kok nggak gitu. Kan kemarin nggak jadi aja yang ke Payakumbuh. Oh iya. Bentrok kan. Oke. Aku masih ingat tuh ke Payakumbuh. Alhamdulillah lah Bob, Pro juga dipertemukan dengan orang-orang yang cukup loyal lah dengan apa yang kita jalanin gitu. Iya, benar. Banyak yang support juga gitu. Ada Bang Jeffrey ya? Yoi, Bang Jep. Halo Bang Jep. Bang Jepri yang Yang selalu bawel. iya, yang namanya diubah di bio jadi Mandala kan. Iya. Kami minta tuh. Aku ada di telepon kemarin sama orang. Halo Bang, iya aku dari ini. Aku dapat kontak Abang dari Bang Mandala. Mandala. Aku Mandala. Langsung, oh Bang Jepri, Bang Mandala nih agak asing aja. Tapi lain kan Bob, kesannya Bob. Kayak Iya, manajer band apa gitu kan. Mandala Ini ini. keras nih. Mandala bangku. Menyala nggak sih? Menyala. Karena kalau Jeff tuh terlalu bule. apa? Kalau Jeff. Iya sih. Terlalu bule dia. Mandala nih Indo banget ya. Indo banget. Lebih filosofis gitu. Sanskerta dia. Setuju. Lebih filosofis tuh. Kayaknya kesannya orangnya gitu kayak dewasa banget nih. Gitu. Setuju sih. Walaupun pemarah ya. Marah. Marah. Korban ya. Adik-adik ini korban kali. Bang, kalau boleh tahu kasih bocoran dong buat album besok selain bakal dirilis sama label luar. Apa lagi kira-kira soal album ini? Apa ya kira-kira ya? Ya jumlah tracknya itu ada 8. Wow. Targetnya ya. Juga lagu-lagu ini bisa dibilang warna baru lah untuk Pro. Dengan ada suara vokal aku di situ. Oke. Kan emang ada suara vokalnya, bapak vokalnya? Betul, karena kan di minimal pertama nggak ada nih. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi diskografinya di rilisan yang berikut ini dengan ada suara aku dan sentuhan teman-teman yang lainnya bang ya. Ya ada Thomas, ada Said juga, dan apa lagi ya? Apalagi ya? Apa bang? Ya ada teman-teman juga kan yang kayak si teman-teman yang menjadi pengisi suara kan. Ya Oh, ada iya. teman-teman Pekanbaru sih, pada khususnya yang bantu-bantu. Cewek. Ada cewek temanku, Siapa? teman sekolah. Siapa? Apa namanya? Jangan disebut lah nanti aja. Nanti di kredit ada. Nggak dia suka, nggak dia suka. Teman kecil Bobby. Ya apa salahnya suka kan? Ini login Bob. Oh. Login Bob. Nyari kesempatan. Astagfirullah Bobby. Iya ya. Gatal. Tahu nggak tuh? Ya Dia nggak. sekalian fun fact-nya lah, maksudnya kalian juga bakal nanti ngasih nyuguhin sesuatu yang berbeda kan komen di panggung besar kan nanti. Oh ya, tentunya nanti di album ini bikin warna baru nggak hanya dari sekedar musik ya. Iya. Mungkin bisa bahas artwork, Oh. musik Oke, video, Oke. nanti visual di panggung mungkin, Oh. aksi panggung mungkin. Bang Ika muter-muterin gitar. Ya, aku bawa Cobra. Ya. kan? Mak. Aku benci kali sama Gafur nih kalau bahas reptil. Anjing. Dulu dia pernah apa? Buat yang nggak tahu, Gafur nih pernah nge-rescue ular kobra Sama piton. Sama piton. Ih, Mak. Itu lagi ada event loh dia. Ular kobra itu datang. Iya. Ya Allah. Aku rescue di acara itu. Apa? Tapi Bu, kalau aku menanggapi pertanyaan kau tadi itu,
Kalau buat aku yang kejutan tuh, mungkin apa yang kita buat sekarang ini pasti udah dilakuin banyak orang juga Iya, pasti gitu. Mungkin orang-orang juga udah yang terkesan udah wow gitu ngelihat hasil-hasil dari musisi-musisi lainnya. Tapi yang buat aku yang spesial tuh di album ini tuh kita selalu belajar untuk gimana mengemas anak-anak kita ini dengan serapi mungkin, dengan gimana caranya kita bisa bersinergi dengan kawan-kawan kita sendiri gitu loh. Itu sih buat aku poin yang cukup cukup sentimental dan sangat berharga lah kalau buat aku gitu. Karena ya lagi dan lagi kita dari Pekanbaru nih Bob, ya akhirnya mungkin teman-teman kan pasti banyak referensi, mereka udah dengar Bernadia, ini itu segala macam. Bernadia lagi. Apa segala macam gitu. Aku cukup Bob, terdistraksi gitu. Ya keren lah gitu segala macam. Tapi buat aku kejutannya nggak ada yang gimana-gimana, tapi lebih ke kita belajar untuk kayak mana caranya lebih rapi. Kita belajar terus untuk naik inilah, Naik level. Nah, naik kelas, naik level lah segala macamnya gitu. Dari segala sisi. Ya kalau yang sebelumnya kita ya bukan nggak serius ya Bob, tapi lebih ke kayak ya kesempatannya sekarang nih yang lebih memungkinkan untuk kita kerja lebih rapi kayak gitu-gitulah segala macam. Nah, itu buat aku proses yang kita hargai dan kita spesialkan lah untuk diri kami sendiri dan siapapun yang dengar Pro nanti. Amin lah ya. Dan kayaknya Bang Eka sentimental kali nih sama keterlibatan banyak orang di album Iya, ini. karena sangat merasa terbantu, Bob. Pastilah. Karena ya apa yang aku udah lewatin sama Gafur juga nggak gampang, men. Anjay. Ya. Aku cukup tahu lah perjalanannya Sampai gimana. akhirnya hari ini kita manggung lagi, tour lagi, itu cukup berkesan lah buat aku pastinya. Yang dimana kami sempat stuck juga gitu loh. Kayak mana nih Fur, kayak mana nih Bang, kayak gitu-gitulah. Iya. Mulai pelan-pelan jumpain satu persatu orang yang menurut aku tepat lah Pop. Ya akhirnya kita bisa jalan lagi dan punya semangat itu lagi, itu yang paling penting buat aku. Dan kita punya tongkrongan yang bisa dibilang produktif sekarang ini. Ya. Oh, jadi bisa dibilang kan band ini landasannya tongkrongan ya. pasti. Produktif dan positif. Iya. Wih. Jadi kita nongkrong-nongkrong ya bahas proyeksi ke depannya nih gitu. Itu seru sih. Suportif. Iya. Proses-proses kayak gitu tuh, di luar produksian ya. Iya. Walau tetap hahaha tapi kita coba selalu selalu sempatin buat ya berproses lah segala macam untuk Hahihi itu ketika nggak ada Bang Jeffrey. Ketika ada Bang Jeffrey serius semua. Langsung serius gitu. Iya bang. Sorry Bang. Nggak lagi bang. Iya. Seru. Dan ini by the way podcastnya 3 jam ya. minimal tuh 2,5 jam. Ya itulah Bob, Iya. bocorannya ya. Awak mau aja ngobrol sebenarnya. Cuman kan ngedit nanti. Iya, bintang yang capek kan. Panjang kali gitu. Ya Bang gitu. minum air putih dulu lah. Ya. Biar lu minum air putih nih. Sikat. Biar agak seger lah kan tenggorokan. Tambah kopi nak, tambah kopi. Cukup. Aman lah Pip, aman. Oh ya juga buat mixing mastering kita bareng Udana Audio. Siapa tuh? Ada sosok temanku di sana, Upi namanya. Dia Oh, tahu. Jebolan SAE. Kau pernah jumpa nggak sih? Pernah. Yang gondrong kan? Iya, gondrong. Gondrong reality club kan? Iya, gondrong reality club nggak tuh? Iya, yang gondrong itu gitar. Iya, dia soundman-nya reality club. Iya, tahu aku. Upi, itu FYI aja. Mungkin buat teman-teman di Pekanbaru bisa juga tuh tawarin Ya, mixing mastering ke sana. mixing mastering mungkin bisa lewat Bang Gafur karena ada kedekatan. Jadi ya semoga kita semua yang ada di kota ini bisa bersinergi, baik secara bisnis, kolektif, ataupun kepentingan-kepentingan yang rasanya bisa kita jalani bersama. Dan ya semoga pelan-pelan basi sih memang ngomong soal environment, tapi kita bisa usahakan environment yang ada saat ini bisa kita perbaiki. Bukan buruk, tapi bisa jadi lebih baik, kayak yang Bang Eka bilang tadi kan Bang. Iya.
pakai kolusi atau nepotisme juga nggak? Enggak lah bang, enggak lah. Cut. Ini tuh Suara sumbang dikit. Iya. Satpam. suara sumbang dari belakang. Ya enggak lah, harapan kita ya lebih baik dan lebih jujur lah ya. Lebih jujur. Amin. Dan ya semoga nggak ada kejadian-kejadian buruk yang nimpa semua teman-teman yang terlibat di industri ini. Iya, lebih baik, fair lah. baik itu bandnya, baik itu kontributornya, baik itu event organizer, promotor, semua nggak ada yang dirugikan lah. Amin ya, amin. Dan semoga akan ada budaya tandingan yang bisa menyaingi budaya-budaya populer lainnya. Yes. Ya. Supaya kota ini nggak monoton. Yo, Iya. Paling itu aja sih. Mungkin kawan-kawan pro ada yang ditambahin? Udah banyak sih. Mau nanya, Boleh. Panggung paling berkesan dan ya paling nyaman lah di event mana atau festival mana gitu. Waduh. Nah, biar bisa jadi contoh atau acuan kan alasannya kenapa bisa berkesan gitu. Berkesan ya. Iya berkesan. Berkesan tuh di Bengkalis, Gapur tuh jadi penyu. karena dikasih backstage nih kan. Awalnya nggak ada backstage nih. Nggak ada apa sih namanya belakangnya tuh? Tenda. Itu ya. Tenda yang itu. Biasanya kan tenda warna putih gitu kan. Jadi hari H-nya tuh kita habis cek sound, mau taruh barang-barang apa segala macam nyimpan di belakang tuh nggak ada tempat. Ada satu tapi itu khusus untuk artis nasional. Oke. Gitu loh. Karena kita lokal kita nggak dapat nih. Oke. Nah, akhirnya pas manggung dapat. Pas malamnya dapat nih datang. Kau tahu kan tenda mau apa? Tenda Nikah-nikahan tuh yang warna biru tuh. Tenda biru, asli tenda biru gitu. Dan nggak ada alasnya bawah. Kebetulan manggung tuh di pinggir pantai. Iya. Terus Jadi pasir gitu bawahnya. Pasir. Duduk situlah jadi Duduk situ sambil jongkok. jadi penyu gitu. gitu. Bertelur. Nggak ada kursi gitu. lesehan itu kalau kesan yang lucu ya. Iya. Lucu. Itu lucu tuh. Ya, kita ya terima kasih juga lah. Untung udah disediain. Bukan nggak bersyukur ya, Bok. Cuman kadang kan lucu aja gitu. gitu. Bersyukur. Kita pun dikasih pasti bersyukur. Ada kucing berak tuh bang, sumpah. Ada tuh ya. Aku curiga juga, Bok. Ya itulah salah satu yang berkesan sih. Ini kalau yang apa? Gokil. Gokil ya. Itu agak rumit ya. Banyak menjelaskan. sebetulnya, Banyak Bob. sebenarnya, Bob. Mungkin kita bahas kota kali ya. Audiensnya gitu. Boleh. Kota juga beda-beda lah pasti. Tapi buat aku salah satu panggung yang paling berkesan, sangat apa ya, kena di hati aku tuh waktu kita manggung di tempatnya Mbak Indah Hendresa tuh di Earhouse. Ya mereka kan konsepnya di cafe gitu kan. Bob terus ternyata band-band yang main di situ juga mereka kurasi gitu loh. Dan alhamdulillahnya kita terkurasi lah gitu untuk showcase di sana gitu. Dan aku suka prosesnya di mana mereka aku merasa sangat dihargai lah gitu, karena hal-hal simpel, hal kecil mereka perhatikan. Bukannya untuk yang kayak aku harus dihargai kayak mana gitu, enggak sih Bob. Cuman kayak aku merasa mereka nggak ngelihat kita tuh sepele lah gitu Bob, intinya. Nggak mengucil, ya, Bang, ya? Iya nggak mengucilkan kita dari segi apapun lah, aku rasa gitu. Ya, kau bayangin aja ketika kita sampai tuh mereka secara personal tuh udah kenal namaku, nama Gafur. Satu persatu mereka udah tahu. Dari gitu. mana dia tuh? Nah itu riset. Mereka nanya. Riset nanya. Itu, gitu loh. Iya Itu sih. buat aku suatu penghargaan yang nggak bisa lah aku gitu. Respect sih sama Mbak Endah dan Mas Reza Dan timnya. dan timnya. Yang keren itu mungkin jadi salah satu contoh yang baik lah kalau menurut aku. Dan ya kadang-kadang kan kita nggak melulu bicara masalah material lah ya, gitu loh. Karena ya mood kita mau manggung apa segala macam itu kan banyak hal lah yang mempengaruhi. Dan itu buat aku cukup keren lah. Berkesan sih. Iya. Ya sampai di sana kita padahal bukan yang disuguhin makanan apa enggak itu Bu. Nggak ada Wagyu A5 gitu ya? Welcome, sangat-sangat apa ya, mau cari tahu lah ini siapa sih yang Ya, observasi lah. itu sih. Kalau Bang Gafur ada nggak? Atau sama mungkin? Kalau aku mungkin lebih ke yang panggung gedenya kali ya. Itu ngerasain
Padang itu cukup oke audiensnya. Oh, yang apa tuh? Senyala Fest apa sih? Dan Afterfest. Afterfest, oke. Itu kita pertama kali manggung di Padang ya, bisa dibilang. Dan audiensnya itu sangat-sangat interaktif gitu. Di Padang. Terus di Dumai juga kita Oke. akhir-akhirnya udah main di Dumai. Itu acaranya acara orang Pekanbaru yang dibikin ya. Ya. Agak sedikit trouble juga waktu cek sound gitu. Ah, Cuma pada akhirnya ketika manggung semua itu hilang masalah-masalah itu. wish. Karena audiensnya sangat-sangat Atraktif. mood boosting banget gitu. Ajaib ya. Ajaib. Mungkin itu yang dibilang orang apa ya? Itu Kemagisan stage kan? iya, ya? kemagisan stage Iya. di situlah. Ketika ada korelasi antara penonton dengan si pemainnya gitu, penampil. Energinya tuh bangkit gitu. Iya. Ya karena buat kita ini kan belum kita bisa pastikan setiap panggung tuh bakal ada orang yang loyal kali di depan. Iya, kita iya. kita nggak expect juga kayak gitu, Iya, Bob. iya. Ketika ada hal seperti itu, Dan itu yang paling seru gitu. itu seru. Seru pasti. Ya ketika ada nggak yang nonton kita nantinya Iya, segala iya, macam tuh. pasti ada. Tapi di depan mata kok orang tuh udah semangat nunggu. Iya, iya, iya. Itu Pertanyaan band-band Liga 3 tuh, Bob. Ada nggak yang nonton gitu? dan Liga 3 ini. Tapi ngomong-ngomong soal panggung paling berkesan, aku ada juga sama Pro. Ah, di mana tuh? Apa itu? Do musik. Kenapa tuh, Bob? Aku nunggu buat mencet spasi 10 menit. Jongkok aku di sequencer panggung. ya? Iya. Sequencer ya? Bob, Oh iya. udah nih Bang. Ada Udah lagi. nih, Bang. Wih, Ada aku lagi capek foto yang kali aku. Ada fotonya Bob, jongkok di Bob. Aku capek kali nunggunya, ya Allah. Nunggu tuh. Brand moment kan? Iya. Wah, anjing. Oke lah, kata Bang Gafur. Bob di situ pencet spasi. Oke, aku standby nih. Aku kira brand momennya 30 detik. Jongkok lagi. 10 menit. Astaga. Terus laptopnya kekunci lagi ya? Iya, ya Allah. Bang, apa passwordnya, Bang? Malas sekali. Ada foto ya nanti tampilin aja ya. Tapi itu seru, itu Tapi seru. keren fotonya, Bob. Keren pula kan? Iya. Tapi goblok gitu kalau orang tahu ceritanya kan. Iya, mau ku posting foto Bobby pula gitu. Iya. Itulah. Paling itulah ya. Kawan-kawan ada yang mau nanya lagi? Cukup? Ya. Sip. Cukup ya? Oke. Paling itu aja obrolan kita sama Pro. Ya. Mungkin kawan-kawan bisa follow IG-nya apa, Bang? Pro Music. Oke. Kalau mau didengar di Instagram di mana? Di Instagram. Di platform. Ulang. Edit entang. Malu. Malas sekali. Mungkin kalau mau follow dan dengar musiknya bisa kasih tahu nggak di mana? Nggak bisa sih. Menurutku lah, Bob. Lu nanya pula. Bisa. Udah biar oke aja closing. Kalau bisa selama tayangnya di bawah tuh Spotify Pro gitu. Ya, muncul ya. Biar Kalau jadi bisa. closing yang oke, Bang. Iya, lagi nanya gitu loh. Udah enak tektokannya. Lagi. Oh ya, mungkin buat kawan-kawan yang mau follow Pro atau dengar musik kan, Bob. Ada. Jadi buat teman-teman yang mau follow Pro, dengar Pro bisa di mana, Bang? Instagramnya ada di Pro Music dan di platform streaming kita namanya Pro pakai titik. Silahkan dengar. Top 5-nya apa, Bang? Top 5 apa tuh? Top 1 nanti kayak Oli. Toknya nanti kayak Oli. udah pokoknya dengerin di sana. Pokoknya dengerin di sana dan thank you. See you on next Pilar Rooftop. Bye. Oke. Thank you.